Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyibah wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, minggu lalu kita telah belajar mengenai tentang zakat. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat memahami orang yang berhak menerima zakat, dan yang kedua siswa dapat memahami hikmah zakat. Minggu lalu kita telah belajar tentang zakat dan macam-macam zakat. Jadi macam-macam zakat itu ada dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal disebut juga dengan harta, sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan pokok. Kita juga sudah belajar jenis harta yang dizakati seperti emas, perak, logam, barang perdagangan, hasil bumi, rikas atau barang temuan, binatang ternak, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang zakat fitrah, yaitu mengeluarkan bahan makanan pokok sebesar 2,5 kg atau 3, liter. Nah, hari ini kita akan belajar orang yang berhak menerima zakat tersebut. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Jadi orang yang berhak menerima zakat itu disebut mustahik. Sedangkan muzaki adalah orang yang berhak memberi zakat. Nah, sebagaimana dalam surah At-Taubah, Allah berfirman, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, yang untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, jadi ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang fakir. Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dia tidak punya mata pencaharian yang tetap. Yang kedua adalah orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam, kemudian dia masuk Islam dan imannya masih lemah. Yang kelima, orang yang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan, bukan maksiat, dan dia tidak sanggup membayarnya. Yang keenam, orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah. Yang ketujuh adalah hamba sahaya, yaitu budak yang dimerdekakan. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaannya. Nah, kedelapan golongan ini yang berhak menerima zakat. Kemudian selanjutnya hikmah berzakat. Jadi kalau kita berzakat ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat
dari sifat kikir, tamak atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan Allah. Nah, yang keenam, habis sudah. Jadi itu tadi adalah hikmah berzakat. Kemudian tadi ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, selanjutnya tugas kalian pada hari ini adalah Pak Somad memiliki 4 orang anak. Anak tertuanya duduk di bangku kelas 7 SMP dan 3 adiknya masih duduk di bangku SD. Pada bulan Ramadan yang akan datang, Pak Somad dan keluarganya bermaksud membayar zakat fitrah kepada amil zakat di masjid terdekat. Namun, anak tertua Pak Somad ingin membayar zakat fitrah di sekolah saja. Harga beras sekarang di pasar 8.000 per liter. Untuk urusan zakat fitrah, Pak Somad mempercayakan kepadanya. Namun, Pak Somad kesulitan menghitung berapa jumlah uang atau beras yang akan mereka bayarkan. Anak-anak, bantulah Pak Somad menghitung berapa liter beras yang harus mereka bayarkan untuk zakat fitrah seluruh keluarganya, berapa rupiah yang dibayarkan anak tertua Pak Somad untuk membayar zakat fitrah di sekolah. Juga jangan lupa hitung berapa rupiah untuk zakat fitrah seluruh keluarga. Nah, jadi ini ya, tugas kalian hari ini adalah membantu Pak Somad menghitung berapa yang harus dibayarkan untuk seluruh keluarganya. Kemudian untuk yang di sekolah tadi 1 orang itu berapa, dan jangan lupa hitung berapa rupiah, berapa uang yang harus dikeluarkan oleh Pak Somad untuk membayar zakat fitrah. Demikian materi pada hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.